Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami memiliki cerita, yaitu yang memiliki judul Jodohku Lelaki Lumpuh. Semoga cerita ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita semua, dan buat yang baru menemukan channel ini, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan Jodohku Lelaki Lumpuh, yang memiliki judul Pulang dan Bencana bagian pertama. Aku pokoknya gak mau. Siapa yang mau punya suami lumpuh seperti itu? Kartika sambil mengentakkan kakinya ke lantai keramik yang berwarna putih. Kadasi alias Asih sampai harus memejamkan mata karena suara Tika sangat lantang. Semua tetangga yang berada dalam satu gang mungkin sudah mendengar teriakannya. Tika, tenang dulu loh. Dok, ibu udah bilang tadi kan, jangan suka teriak-teriak. Dak, elok kalau kamu suka teriak-teriak. Atin ibunya tampak mengelus kepala Tika sambil menenangkan Tika. Asih yang melihatnya dari kursi di rumah tengah melirik dengan sangat panik. Ibunya itu memang akan selalu lembut pada Tika, tapi Asih tahu akan ada kabar buruk untuknya. Situasi seperti ini bukanlah hal yang baru, sudah beberapa kali terjadi. Dengan permasalahan inti yang berbeda, biasanya setelah ibunya membujuk Tika untuk tenang, maka ia akan beralih pada dirinya, melemparkan apapun tugas yang ditolak Tika kepadanya. Masalahnya, tugas yang ditolak Tika saat ini adalah pernikahan, suatu hal yang tidak mungkin bisa diterima dengan mudah oleh Asih. Pak, Mbok ya sudah, Asih aja yang nikah toh, sama aja. Yang penting ada yang nikah sama tuan muda itu. Ndak perlu Tika kasihan. Tika, dia masih muda, lebih pantas Asih dulu yang nikah. Jadi nggak perlu ngelangkahin kakaknya. Punggungnya Asih langsung terasa dingin karena firasatnya sangatlah tepat. Ibunya bahkan tidak terlihat ragu sama sekali saat mengatakan itu. Dia merasa kasihan pada Tika, tapi tidak memikirkan perasaannya sedikit pun. Seperti biasa, Asih meremas kedua tangannya untuk menahan emosi sambil melirik ke arah ayahnya yang kini sedang merokok di dekat jendela, menghembuskan asapnya keluar. Asih tentu saja masih berharap ayahnya akan berpendapat lain, tapi sejarah yang diingat oleh Asih, ayahnya juga sama akan berpihak pada Tika. Aryo mematikan rokoknya, berpaling memandang Tika. Kamu benar dak, gak mau? Katanya kamu pengen punya suami kaya raya. Aku kemarin nawarin kamu ke keluarga Chandrawinata, soalnya mereka kaya raya loh. Aryo mencoba membujuk Tika. Aryo sudah menyebut Tika
sebagai calon istri yang akan menikah dengan anak pertama dari keluarga itu, bukan Asih. Ya nggak mau toh Pak, aku pengen suami kaya, tapi ya enggak yang lumpuh, males banget ngurusinnya. Tika bersungut-sungut sambil menghempaskan tubuhnya ke kursi makan. Dan begitu saja bujukan Karyo hanya sebaris kalimat yang tidak meyakinkan seperti yang diinginkan oleh istrinya. Karyo ini memandang Asih. "Si, kamu yang nikah sama keluarga ini, mereka kaya raya kok. Kamu nggak bakal hidup susah," kata bapaknya. Asih meremas rok panjang yang dipakainya, mengumpulkan keberanian. Tapi Asih sudah janji sama Mas Hasta, "Pak, kami akan..." "Alah, janji apa? Cuma janji enggak pakai ngasih mas kawin aja kok. Nggak bisa dihitung yang macam-macam." Asih tersentak saat bentakan ibunya datang. Bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, "Iya, Mas Hasta tuh cuman main-main, pasti main-main. Sampai sekarang ya dia nggak datang ngelamarkan." Tika memanas-manasi keadaan. Asih menggeleng-gelengkan kepala. Mas Hasta serius, dia udah janji mau ngelamar Asih akhir tahun ini. Pas Asih selesai kuliah, Asih menjelaskan janji yang disebut Hasta dengan sungguh-sungguh. Asih percaya janji itu karena sangat tahu Hasta bukan tipe pria pembohong. Sok pakai nyebut-nyebut kuliah. Kalau udah kuliah emang kenapa? Pinter banget gitu. Udah tinggal itu kuliah ngabisin duit loh. Belum tentu nanti kamu selesai kuliah dapat kerjaan yang enak. Ini sudah jelas dikasih suami kaya raya malah nyebut-nyebut kuliah. Nggak penting." Air mata Asih langsung berlinang. Sejak tadi Asih mencoba sabar, tapi mendengar ibunya menginjak seluruh perjuangan selama 3 tahun lebih itu membuat Asih ingin menangis. Sesak rasa napasnya. Asih tahu kedua orang tuanya sama sekali tidak mendukung untuk kuliah dan tidak sepeser pun membiayai kuliahnya. Asih mencari uangnya sendiri. Mendengar ibunya mencela perjuangannya lebih menyakitkan daripada paksaan ayahnya. "Udah ndak usah nangis," gembleng Karyo ikut menimpali saat melihat Asih menyeka air matanya dengan ujung jilbab kain yang dipakainya. Pakaian Asih masih tertutup dan lengkap karena ia memang baru saja sampai ke rumah itu tidak lebih dari 1 jam yang lalu dari Semarang kota tempatnya kuliah. Tadi pagi Asih pulang terburu-buru ke Kretek karena mendapat panggilan dari ayahnya untuk pulang. Asih tidak tahu kenapa dan hanya menurut. Tapi ternyata panggilan itu berbuntut sangat panjang. Asih belum mau nikah, Pak. Asih masih pengen menyelesaikan kuliah. Tinggal sedikit lagi. Dengan suara serak, Asih berusaha untuk menyebut alasan penting lain di samping Hasta. Asih tidak ingin kuliahnya terbengkalai karena saat ini ia sedang menempuh semester terakhir. Hanya tinggal skripsi dan itu pun sudah separuh jalan. Akhir tahun ini Asih menargetkan dirinya untuk bisa wisuda. Asih tidak ingin meninggalkan perjuangannya yang sudah hampir selesai itu. "Ndak, tinggal semua. Apa kamu pengen bapakmu masuk penjara? Kamu tega?"
Karyo mulai membentak keras ayahnya Asih. Tentu saja perjanjian pernikahan itu memiliki sisi yang lain. Karyo membutuhkan uang untuk membayar hutang 250 juta pada Lintah Darat dan bisa lunas karena perjanjian pernikahan itu. Hutang Karyo awalnya tidak sebanyak itu, tapi karena terus menumpuk seiring dengan bangkrutnya toko yang dikelola, hutang itu tidak bisa lagi terbayar. Maka seminggu lalu saat Karyo mendengar penawaran dari keluarga Chandrawinata untuk menikahkan anaknya dengan anak laki-laki dari keluarga itu, Karyo tentu saja menerima. Penawaran itu pun sempurna menurutnya, karena belum tentu juga dia akan punya kesempatan untuk mendapat menantu dari orang kaya raya. Skenario sempurna untuk hidup Tika. Namun setelah tahu kalau anak keluarga itu ternyata lumpuh, Karyo mengerti kenapa penawaran sebaik itu datang padanya. Yang jelas Karyo tidak mungkin mengembalikan uang 250 juta yang telah diberikan kepada Lintah Darat. Keluarga itu tidak mungkin membiarkan dirinya mengingkari janji. Sudah, kamu siap-siap aja. Besok lusa acara akadnya. Terus kamu pindah ke rumahnya, kata bapaknya yaitu Karyo. Mengantarkan berita yang terasa bagaikan dipukul oleh palu godeng menghantam kepala Asih. Wajah Asih berlinang air mata saat mendongkrak memandang ayahnya. Pak, 2 hari lagi? Aku bahkan ngomong apa ke Mas Hasta, ndak mungkin aku 2 hari lagi. Ndak ada tapi. Bapak nggak mungkin bisa minta perpanjangan apa penundaan. Bisa-bisa mereka marah. Karyo kembali memotong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu benar tega sama bapak dan pingin bapak masuk penjara. Karyo mengingatkan konsekuensinya. Asih menggeleng-gelengkan kepala sementara melirik ke arah Tika. Bukan hanya dirinya yang berkewajiban untuk mencegah hal itu terjadi pada ayahnya. Tika juga punya kewajiban yang sama seharusnya. Tika menyambut lirik Asih dengan mata melotot galak. Kenapa? Aku ndak mau pokoknya. Nanti jadi perawan tua. Tika merongos lalu mengambil HP miliknya. Sikap yang jelas kurang ajar. Tapi tidak terlihat sedikit pun keinginan dari Atin maupun Karyo untuk menegurnya. Atin malah justru memandang Asih dengan mata menyipit saat menangkap lirikan mata Asih. Nggak usah coba maksa-maksa Tika. Anggap aja kamu lagi berbuat baik untuknya. Gara-gara kamu dulu Tika hampir mati loh. Anggap aja ini penebusan dosamu itu. Atin menyebutkan kesalahan yang dulu dilakukan oleh Asih. Bukan kesalahan yang disengaja, karena memang tidak mungkin Asih dengan sengaja mendorong Tika sampai jatuh ke sungai dan membuatnya hampir hanyut. Kesalahan yang sampai sekarang masih diingat oleh ibunya dan selalu disebut setiap kali ingin Asih mengalah pada Tika. Sudah, kamu masuk saja, tidur istirahat. Bapak mau ngomong sama keluarga Chandrawinata soal persiapan pernikahan, kata Karyo sambil menunjuk kamar Asih. Ya sana, sekali-kali jadi anak yang berguna, nggak nyusahin terus, Atin menambahkan. Asih yang tidak mampu lagi menahan tangis menyambar tas ransel yang tadi dibawanya
dan bergegas masuk ke kamar. Asih membanting diri di atas ranjang. Diterimanya di rumah itu, suara dan juga keinginannya memang tidak pernah penting untuk kedua orang tuanya. Selesai, lanjut ke bagian 2, jodohku lelaki lumpuh.